Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Perkenalkan, saya Ririn Mulyani, guru biologi di SMA Negeri 1 Kedongadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi siklus nitrogen menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Insya Allah. Oke, kalau sudah coba semuanya berdiri. Sudah, periksa kerapian masing-masing. Sudah, kalau merasa sudah rapi dan siap, silakan duduk kembali. Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Revanda di mana? Untuk dipimpin doa teman-temannya supaya ilmu yang kita dapatkan nanti berkah dan barokah. Silakan Revanda. Doa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya absen dulu ya. Oke, sebentar. Kelas 10 9. Ahmad Fauza hadir. Aisyah Wilujeng hadir. Alfian Eka, Ayu Dia Ageng, Cinta Praftiwi, Dea Ayu hadir. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya materi apa yang kita pelajari? Coba siapa yang bisa menjawab? Yang masih ingat materi sebelumnya yang kita pelajari apa ya? Interaksi antara komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik penyusun ekosistem ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar interaksi antar komponen biotik. Nah, interaksi ini bisa kita lihat dalam peristiwa apa anak-anak? Apa Ran? Rantai dan ya jaring-jaring makanan. Betul Fauza ya. Kemudian ada yang masih ingat enggak bentuk-bentuk interaksinya apa saja? Bentuk-bentuk interaksi antar komponen biotik itu apa saja? Aisyah? Predasi. Coba ada apa lagi nak? Ada simbiosis. Simbiosis itu ada berbagai macam ya. Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan komensalisme. Nah, nanti bisa dipelajari lagi tuh ya. Kemudian, kalau terjadi interaksi antar komponen biotik, antar komponen yang hidup tadi, apakah kira-kira terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik? Nah, iya, terjadi interaksi, pasti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari interaksi antar komponen biotik
dengan komponen abiotik yang bisa kita lihat dalam peristiwa siklus biogeokimia. Ya. Apa sih siklus biogeokimia? Nanti kita akan pelajari ya, siklus biogeokimia. Nah, salah satu siklus yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah siklus nitrogen. Ya. Jadi siklus biogeokimia itu kan ada siklus nitrogen, ada siklus air, ada siklus karbon, fosfor, dan sulfur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siklus nitrogen. Nah, kira-kira apa ya manfaat mempelajari siklus nitrogen? Kalian bisa lihat di sini ya. Manfaat yang pertama jelas, nanti kita akan memahami bagaimana terjadinya siklus nitrogen itu di alam. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan memahami apa sih manfaat unsur nitrogen itu bagi makhluk hidup, bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia. Kemudian nanti setelah kalian mempelajari siklus nitrogen, kalian akan bisa memahami, menggunakan pemahaman yang kalian miliki tentang siklus nitrogen untuk menemukan solusi, ya. Menemukan solusi permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalian menerapkan, oh siklus nitrogen seperti ini. Kalau terjadi seperti ini di lingkungan saya, apa yang bisa dilakukan? Nah, itu kalian selama ini pasti tidak asing ya nak ya. Kalau melihat para bapak tani, para petani yang mungkin di antara kalian itu banyak yang orang tuanya petani ya, termasuk. Jadi banyak petani di sekitar kita itu yang menggunakan pupuk kimia untuk memupuk tanaman, ya. Nah, pupuk kimia ini nak, dia mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Salah satunya adalah nitrogen, ya. Padahal kalau kita tahu, kita baca selama ini, ya, pupuk kimia itu tidak baik untuk lingkungan dan kesehatan. Jadi setelah kamu tahu dampak pupuk kimia, nanti kalian diharapkan bisa memahami efisiensi penggunaan pupuk nitrogen bagi tanaman budidaya dengan lebih bijak menggunakan pupuk kimia supaya ekosistem tetap terjaga. Jadi bagaimana menggunakan pupuk kimia itu dengan lebih bijak, ya. Kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama menjelaskan siklus biogeokimia dan hubungannya dengan aliran materi dengan bernalar kritis dan secara kolaboratif. Jadi kemudian tujuan yang kedua, menganalisis proses terjadinya siklus nitrogen dengan bernalar kritis dan secara kolaboratif. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat unsur nitrogen bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Memprediksi sebab akibat dari adanya gangguan dalam siklus nitrogen dengan bernalar kritis dan kolaboratif. Memprediksi alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan ekosistem akibat adanya gangguan pada siklus nitrogen. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, untuk alur pembelajarannya masih sama nak ya. Kita masih menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dengan alur pembelajarnya yang pertama, nanti kalian akan Bu Ririn orientasikan pada suatu permasalahan, kemudian organisasi kelompok, kemudian kalian melakukan penyelidikan kelompok, kemudian kalian akan menyajikan hasil. Nah, di sini nanti hasilnya kalian sajikan dalam slide presentasi menggunakan media Canva. Bisa semua ya? Bisa. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan analisis dan evaluasi. Itu alur pembelajarannya. Kemudian penilaiannya. Jadi apa sih yang dinilai Bu Ririn? Ya, apa sih yang kita nilai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama jelas yang Bu Ririn nilai adalah sikap kalian. Kemudian penilaian dari presentasi masing-masing ke kelompok. Kemudian dari LKPD yang kalian kerjakan nanti juga akan dinilai, dan ada pretest dan post test. Itu penilaiannya. Kemudian, nah sekarang coba semuanya bawa HP.
Oke, Bu Ririn sudah share link kuisis di HP ya, bisa pakai WiFi sebentar ya, atau yang punya paketan pakai paketan, silahkan diklik link kuisisnya ya, kemudian dikerjakan sebentar. Coba sudah kalian masukkan kodenya ya. 917 kodenya 917324. Nah, saya tuliskan di sini ya. 917324. Sudah bisa masuk ya? Ini sudah banyak yang bisa masuk. Nah, sekarang kita masuk langkah yang pertama, orientasi pada masalah. Silakan dilihat video ini. Dalam pertumbuhan hasil pertanian, sayangnya masih banyak yang belum mengerti bahwa fungsi pupuk bisa maksimal apabila digunakan dalam kadar yang tepat. Masalahnya, banyak petani di Indonesia yang hanya mengandalkan naluri dan pengalaman dalam menggunakan pupuk. Mereka menganggap bahwa semakin banyak pupuk yang diberikan, maka akan semakin baik pula efeknya terhadap hasil pertanian. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya, apalagi jika petani mencampurkan pupuk A, pupuk B, dan juga C. Kandungan kimia yang ada di dalam tiap pupuk itu bisa saling bereaksi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap kondisi pertanian. Untuk itu, mari kita ketahui dulu akibat penggunaan pupuk secara berlebihan berikut ini. Mengganggu mikroorganisme dalam tanah. Sebelum menggunakan pupuk secara berlebihan, ingatlah bahwa tanaman bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang bergantung kepada tanah. Tanah juga terdapat cacing tanah dan mikroorganisme yang lainnya. Nah, jika Anda menaburkan pupuk secara berlebihan pada tanah, bukan tidak mungkin tanah akan menjadi asam, sehingga teksturnya cenderung lebih keras dan tidak gembur. Alhasil, cacing tanah dan mikroorganisme di dalam tanah pun terganggu. Padahal cacing tanah bisa membantu menyuburkan tanaman sehingga baik untuk hasil pertanian Anda. Nah, berikutnya Bu Ririn sudah share ya, sudah share link ya, link suatu artikel, kalian bisa membacanya dan nanti juga ada di LKPD ya. Dah. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video dan membaca artikel tadi ya, ternyata penggunaan pupuk kimia itu kan tidak baik untuk lingkungan ya. Pada pupuk kimia yang biasanya menjadi rebutan Bapak petani saat musim tanam ya, menjadi rebutan kesana kemari mencari pupuk kimia. Pupuk kimia itu kan ada yang mengandung unsur nitrogen. Nah, kira-kira apa sih manfaat unsur nitrogen itu ya? Kemudian kalau penggunaan pupuk kimia tidak baik bagi lingkungan ya, apakah bisa ya pupuk kimia itu diganti dengan pupuk yang lebih ramah lingkungan atau pupuk organik ya? Jadi untuk mengetahui dampak pupuk kimia, kemudian bagaimana mengganti pupuk kimia dengan pupuk yang lebih ramah lingkungan, untuk supaya kita bisa mengetahui siklus nitrogen itu seperti apa, manfaat unsur nitrogen itu bagaimana ya. Maka pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan kegiatan mempertanyakan dan memprediksi hal-hal terkait dengan siklus nitrogen beserta dampak jika terjadi gangguan pada siklus nitrogen. Nah, itu akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, mungkin ada tanggapan setelah kalian melihat video dan membaca artikel yang sudah Bu Ririn sajikan. Ada yang bisa memberi tanggapan? Ya, silahkan. Ya, silahkan Dea. Coba diulangi yang keras suaranya dia. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu organisasi kelompok. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Silahkan
bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing yang bergerak kaki dan tangannya, ya. Bisa hadap-hadapan nak ya, bisa hadap-hadapan boleh. Pokoknya yang nyaman buat kalian bekerja secara kelompok. Dalam organisasi kelompok ini, kalian juga harus membagi tugas masing-masing pada setiap anggota kelompok. Misalnya, Fauza tugasnya mencari ini, ya, menyelesaikan yang ini. Nah, itu juga dibagi dalam organisasi kelompok ini. Jadi bisa langsung didiskusikan sekarang untuk pembagian tugas. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu penyelidikan kelompok. Waktunya 30 menit, ya. Untuk mencari informasi terkait siklus nitrogen untuk mengerjakan LKPD itu, kalian bisa membaca, nih ya, membaca handout yang Bu Ririn sediakan, ya. Atau kalian bisa melihat video pembelajaran tentang siklus nitrogen yang linknya juga sudah Bu Ririn share di grup kelas kita, ya. Atau nanti yang suka dengan bergerak, ya, bisa datang ke alat peraga yang sudah Bu Ririn sediakan. Paham? Nah, kemudian ini nak, diskusi bersama kelompok untuk mengerjakan LKPD. Kemudian sajikan hasil kerja kelompok itu pada slide presentasi menggunakan aplikasi Canva. Nama kelompok ditulis di sini ya. Ada mengerjakan di LKPD, ada yang menuangkannya dalam slide presentasi lewat Canva, ya. Kelompok 1 ini ya, Fauza ini ya. Kelompok 2, ada kesulitan? Kurang 1 Bu. Ditambahkan aja di bawahnya. Berapa akhir ini? Dan yang keempat ada siklus sulfur, dan yang kelima ada siklus fosfor. Nah, siklus atau daur inilah yang menyebabkan materi-materi ini seperti air, nitrogen, karbon dan oksigen, sulfur serta fosfor itu tidak pernah habis di bumi kita karena adanya suatu siklus daur atau perputaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu siklus biogeokimia, yaitu siklus nitrogen. Nah, kalian bisa melihat ini adalah bagian dari siklus nitrogen. Dahyan, jadi kan di siklus nitrogen ini ada yang namanya oksidasi senyawa nitrit ke nitrat yang dilakukan oleh bakteri nitrat. Ya. Iya. Itu pokoknya siklus nitrogen itu kan ada begitunya, ya kan.
Bagaimana? Bisa memahami? Nah, jadi ada beberapa tahap atau proses dalam siklus nitrogen. Apa saja? Mulai dari fiksasi nitrogen. Kemudian ada ini kan? Nitrifikasi. Kemudian denitrifikasi. Sudah paham? Proses nomor 1 ini apa? Itu kan N2 diikat oleh mikroorganisme, berarti apa? Fiksasi, pengikatan. Itu sudah temu Sutrisno. Nomor 2 itu kan ini ke sini ya? Amonia jadi nitrit. Berarti apa? Apa? Nitritasi, ya kan? Nitritasi. Yang 3 nitratasi. Ya kan ini kan? Nitrit jadi nitrat, berarti nitratasi. Nah, nitratasi itu kan, nitratasi sama nitritasi itu kan proses dari ini. Amonia jadi nitrat itu apa berarti? Nitrifikasi. Kanvanya sudah disajikan dalam slide Canva. Coba lihat. Coba siklus nitrogen. Ya bisa dilanjutkan ya. Ini kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3. Sip. Bisa dilanjutkan? Bagaimana? Ada kesulitan? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Ini ya, kelompok 2 ya? Ada kesulitan? Aman. Kelompok 3? Kelompok 4? Masih mengerjakan. Ada yang ditanyakan? Pakai linknya aja yang Bu Ririn share di WA. Tahap berikutnya. Nah, silahkan kalian mempresentasikan hasil kerjanya ke depan ya. Presentasi hasil kerja kelompok kalian di depan. Bagi kelompok yang belum maju presentasi, silahkan memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Paham nak ya? Nah, silahkan maju ke depan kelompok 1. Untuk slide-nya bisa diserahkan ke Bu Ririn. Nanti saya tampilkan di sini. Oke. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Di sini ya. Yang bagi anggota kelompok, pematerinya siapa? Sally. Moderatornya siapa? Pak Uza. Oke. Silakan Sally bisa di sini untuk mempresentasikannya. Yang lainnya diperhatikan, kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan presentasikan yang akan pematerian yaitu saudara kami yaitu Sally. Waktu dan tempat kami diserahkan. Saya sebagai saya dari kelompok 1 bagaimana pengaruh pupuk organik atau pupuk kimia terhadap tanaman padi, bagaimana pengaruh pupuk kimia yang berlebihan terhadap lingkungan,
Dan apa saja upaya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia? Dan ini adalah hasil penelitian kelompok. Ada fenomena yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Penggunaan pupuk lebih ramah lingkungan dibandingkan pupuk organik. Ada ditanyakan? Mau tanya? Ya, untuk terus mau bertanya. Salah satu dampak dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan adalah blooming tumbuhan. Air yang bisa dijelaskan tentang blooming dan blooming. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara itu. Pemakaian pupuk kimia yang berlebihan tidak semuanya diserap oleh tumbuhan. Untuk kimia ikut aliran air madu atau bernauran. Setelah jawaban dari semua kita, maka dari itu kita sudah menjawabnya dan kemudian bila ada kesalahan mohon maaf dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian per kelompok sudah maju untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu analisis dan evaluasi. Coba, bagaimana hasil pekerjaan dan presentasi kalian? Bagaimana hasilnya? Sudah bisa memahami tentang siklus nitrogen, dampak dan sebab akibat jika terjadi gangguan pada siklus nitrogen, nak? Sudah ya? Bisa ya? Kemudian, apakah tadi ada kendala saat kalian melakukan proses diskusi kelompok dan presentasi? Ada kendala enggak? Sinyalnya aman? Aman. Untuk presentasi kelompok 1 tadi sudah baik, nak ya. Suaranya sudah jelas, pematerinya, moderatornya Fauza juga sudah baik. Cuma ada sedikit kekurangan, ya. Sally ya tadi pematerinya. Sally tadi fokus ke slide presentasinya, ya. Seharusnya kan kalau presentasi itu sambil melihat audien, ya. Ya gak apa-apa. Terus ada beberapa tadi kelompok lain juga sudah baik, ya. Nah, apa ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil diskusi dan presentasi kita hari ini? Kesimpulannya apa, nak? Siklus nitrogen itu ada tahap apa saja? Siklus nitrogen. Apa saja? Fiksasi nitrogen. Terus? Asimilasi dulu atau amonifikasi dulu ya? Amonifikasi. Kemudian apa? Amonia menjadi nitrat, namanya apa? Nitrifikasi. Nitrifikasi ini ada 2 tahap, nak ya. Yang pertama apa? Iya betul, nitritasi. Yang kedua apa? Nitratasi. Pinter. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil, nak, tentang penggunaan pupuk kimia? Kesimpulan apa lagi yang bisa kita ambil dari situ? Bahwa penggunaan pupuk kimia sangat buruk bagi lingkungan. Ya, menurut dia, ya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, ya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Kemudian berikutnya, Bu Ririn akan memberikan penguatan materi, ya. Siklus biogeokimia adalah daur ulang materi yang melibatkan makhluk hidup, ya, dan batuan geofisika serta proses kimia di dalamnya. Siklus biogeokimia itu ada beberapa macam siklus. Yang pertama yaitu siklus nitrogen yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua adalah siklus air. Yang ketiga siklus karbon dan oksigen. Yang keempat siklus sulfur. Dan yang kelima adalah siklus fosfor. Kemudian ini, ya. Bagaimana tahapan dari siklus nitrogen? Coba bisa kalian lihat gambarnya di sini.
Ya, ini adalah gambar dari siklus nitrogen. Ya, di sini nitrogen bebas di udara. Ya, jadi nitrogen itu tidak semua makhluk hidup bisa mengikatnya secara langsung. Hanya ada beberapa jenis mikroorganisme yang bisa memfiksasi nitrogen bebas di udara karena memiliki enzim nitrogenase. Ya. Kemudian selanjutnya setelah fiksasi nitrogen akan ada tahap amonifikasi, ya, yaitu proses pembentukan amonium atau amonia, ya. Tahap selanjutnya adalah nitrifikasi, yaitu proses perubahan amonia menjadi nitrat. Nah, nitrifikasi ini ada 2 tahap, yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitrogen itu manfaatnya bagi tumbuhan adalah 1, membentuk klorofil, 2, untuk perbaikan jaringan tumbuhan, untuk proses fisiologi tumbuhan, untuk pembentukan asam amino dan DNA. Ya. Bagaimana ya jika terjadi gangguan pada siklus nitrogen? Maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Bisa kita lihat di sini. Dampak yang pertama, tanahnya kesuburannya akan menurun. Dia menjadi keras, kemudian mikroorganisme tanah banyak yang mati sehingga kesuburan tanah menurun. Sekarang untuk mengetahui bagaimana hasil dari pembelajaran kita hari ini, link kuisis tadi dikerjakan kembali. Sudah? Kodenya sudah mulai masukkan kode? Saya tulis di papan ya kodenya ya. Kodenya yang bawah ini. Ini kodenya ya. 706486. Ini Haikal, Septian, Sally sudah jalan. Sudah? Sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran. Silahkan kalian klik link ya, klik link refleksi pembelajaran di grup kelas kita, ya. Kemudian kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Materi apa yang belum difahami? Dan apa saran kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Link refleksi pembelajaran di grup kelas kita. Ya, refleksi peserta didik. Refleksi untuk pertemuan berikutnya sebagai tindak lanjutnya, silahkan kalian mencari informasi melalui internet atau buku-buku teks terkait penggunaan dan pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan untuk mencukupi kebutuhan unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalian cari melalui internet atau buku teks, kemudian tulis di buku catatan kalian, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, ya. Kemudian materi untuk pertemuan berikutnya adalah tentang siklus fosfor. Jadi kalian nanti di rumah sebelum pembelajaran berikutnya bisa membaca-baca dulu tentang siklus fosfor. Oke, terima kasih ya. Karena waktunya sudah habis, maka Bu Ririn harus mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah, bermanfaat, dan barokah. Ya, Bu Ririn akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.